Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 11 Juli, teman-teman, 2022. Hari ini terasa marketnya enggan bergerak ya, teman-teman. Saham-sahamnya juga ya sebagian besar di situ-situ aja, teman-teman. Ada apa ini? Kenapa marketnya sepertinya enggan untuk bergerak? Biasanya kalau seperti ini ada yang ditunggu-tunggu ya, teman-teman. Baik, simak terus dari saya, Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya Mesrid tidak terima titip dana trading, jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya Mesrid. Ya, seperti biasa ya teman-teman, kalau yang sudah lama di market itu kadang ada saatnya di mana marketnya ini bergerak sempit ya, saham-sahamnya ya nggak kemana-mana seperti itu ya, sektor-sektor saham secara berbarengan seperti itu. Terus di dalam kondisi seperti ini hanya saham-saham tertentu saja, saham-saham defensif atau saham-saham yang memang biasa digunakan untuk menjaga IHSG seperti itu. Jadi memang boleh dibilang cukup membosankan dan naik enggak, turun enggak seperti itu. Kalau berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya, seperti ini adalah marketnya itu menunggu sesuatu, teman-teman. Oke, kita tengok dulu ya kondisi dari IHSG dan alasan kenapa marketnya seperti ini nanti akan saya bahas tersendiri. Kita tengok dulu kondisi dari IHSG. Ini adalah coretan yang kemarin ya, teman-teman. Coretan yang kemarin. Basic coretan saya adalah dalam tren turun, tren kecil ini, teman-teman. IHSG sentuh di support atau di sini adalah merupakan titik terendahnya atau merupakan swing low-nya ada di 6.555 ya. Terus kemudian dalam penurunan IHSG sampai ke swing low di sini sudah naik menembus resistan yang pertama ya. Ini masih chart yang kemarin, support resist yang kemarin. Dan hari Jumat kemarin IHSG-nya naik ya, teman-teman. Di sini cross up MA3 dan 5. Dan sebenarnya untuk hari ini IHSG-nya juga lanjut lagi naik, teman-teman. Yaitu sentuh di dua titik penting, yaitu di 6.753, di mana itu adalah merupakan resistan dari 38,2 retracement. Sekaligus ini adalah merupakan moving average 200. Moving average 200, di mana moving average 200 ini, teman-teman, ini adalah batas antara bull area ataupun bull area itu yang ada di atas MA200 ya, dan bear area yang berada di bawahnya. Seperti kita lihat ketika IHSG itu kemarin sentuh di bawah MA200, sehari saja dia langsung naik. Tetapi kemarin memang penurunannya agak ekstrim, sempat berapa hari ini? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahkan ini sudah hari bursa atau 6 hari bursa. IHSG-nya masih berada di MA200. Saat ini sebenarnya MA200 ini atau 6.750 itu penting sekali, teman-teman. Karena kalau IHSG-nya nggak mampu tembus atau nggak mampu naik di atas MA200, waduh, ini berarti dia saat ini berada di bawah MA200. Itu artinya di area bearish zone seperti ini ya. Ya. Jadi kuncinya pokoknya di 6750 kita perhatikan apakah dalam beberapa hari ke depan IHSG-nya akan mampu melewatinya. Untuk supportnya masih di 6.677, teman-teman. Mohon diingat ini dari kemarin nggak saya rubah. Saya juga nggak bikin terus. Selama trennya itu nggak berubah, saya nggak akan merubah tarikan Fibonacci-nya, teman-teman. Patokan saya untuk target dari kenaikan IHSG masih di 6814 ya, 6814. Tapi penting untuk diperhatikan bahwa 6753 itu adalah merupakan 38,2 retracement atau merupakan resistan. Nah, kira-kira dalam beberapa hari ke depan nih IHSG-nya mampu naik nggak? Di tahun 2022 ini, teman-teman,
style saya adalah memang masih harus wait and see. Kenapa? Karena di tahun ini teman-teman, ini bahasan hangat itu masih terkait inflasi. Ya, masih terkait inflasi. Nah, kalau kita baca, kita lihat, ini masih banyak sekali seliwer-seliwer tentang data inflasi. Oke, kita tengok dulu. Dan per hari ini teman-teman, ya ini juga di dalam negeri, ini juga kita lihat bahwa ada kenaikan BBM. Kalau bulan April kemarin ada kenaikan Pertamax, maka di awal minggu ini teman-teman ada kenaikan Pertamina Persero menaikkan harga 3 jenis BBM, yaitu Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Kalau nggak salah gasnya naik ya teman-teman. Saya nggak tahu yakin sih, cuman saya beli gas itu sudah sekitar 200 ya, mungkin harga lokal 200, tapi karena biasanya saya beli itu sekitar 150, kemarin itu saya beli udah 200 ya. Saya nggak tahu ini harga lokal atau ini atau daerah lain sudah naik teman-teman ya. Seperti itu. Terus kemudian ini kalau kita tengok ini kaitannya juga masih banyak kaitan inflasi teman-teman ya. Ya memang setiap bulannya itu memang kita harus benar-benar memantau ekonomi kalender teman-teman. Nah ini kalau kita lihat, ini adalah ekonomi kalender untuk Amerika teman-teman. Ini nanti tanggal 13 berarti 2 hari lagi ya. Ini ada rilis laporan inflasi 13 Juli 2022. Jadi inilah yang saya sampaikan tadi. Kenapa marketnya enggan bergerak? Biasanya menunggu sesuatu. Kalau ketika menunggu sesuatu, orang itu paling enak kan nggak punya barang, ya. Atau kalau misal pun punya barang separuh, atau seperlima, atau seperempat lah seperti itu. Apalagi ini yang ditunggu-tunggu ini adalah data inflasi, ya. Data inflasi di mana tanggal 13 Juli nanti sesuai ekonomi kalender ini akan dirilis data inflasi untuk Amerika. Nah, kira-kira prediksi dari data inflasi ini seperti apa, ya? Nih, kita lihat nih tingkat inflasi tahunan, ya, tingkat inflasi tahunan untuk Amerika, kita klik ini teman-teman ya. Nah, di sini kemarin inflasi Amerika itu April Mei itu ada 8,6. Nah, di sini kita lihat Mei sudah, Juni kan Juli ya. Juni ini prediksinya teman-teman, perkiraannya adalah 8,8 di mana sebelumnya adalah 8,6. Jadi naik 0,2 ya, naik 0,2 inflasinya. Jadi memang bahasan inflasi ini masih menjadi topik utama di dalam bulan ini, tahun ini, seperti itu. Jadi ya mau nggak mau jangan bosan ya teman-teman, jangan bosan karena marketnya masih akan naik turun ya. Mungkin ketika dirilis terkait data inflasi, ya mungkin marketnya seperti kemarin juga, market sahamnya turun. Seperti itu, dan mungkin beberapa hari setelah sudah rilis data inflasi marketnya naik. Tetapi ketika naik lagi marketnya, kemungkinan beberapa hari lagi kalau inflasinya masih tinggi masih akan turun lagi. Kenapa? Ya karena ini inflasi suku bunga seperti yang saya sampaikan kemarin-kemarin. Ini adalah fundamental teman-teman. Ini adalah fundamental ya. Jadi namanya fundamental itu teman-teman, saya sudah bahas kok. Namanya fundamental itu boleh dibilang jangan dilawan karena walaupun ada naiknya, tetapi kalau fundamentalnya itu kuat untuk turun, atau fundamentalnya di sini adalah drive, yang ngedrive market turunnya adalah suku bunga, yang suku bunga dipicu oleh inflasi. Ini adalah hal yang fundamental. Artinya memang ini bisa membawa turun, membawa atau merubah satu tren. Ini yang saya bahas di video saya beberapa waktu lalu, bahwa inilah ketika fundamental news itu memberi efek ke market, ya. Jadi kalau kondisi memang lagi begini, inflasi lagi tinggi, ya. Inflasi tinggi kenapa? Karena harga-harga bahan tinggi, energi tinggi, bahan-bahan makan tinggi, ya. Terus sebelumnya kan kemarin ekonomi pulih, orang punya banyak duit, barangnya terbatas,
dan di sisi lain terjadi konflik, terjadi gangguan suplai BBM, kemudian bahan makan, membuat semuanya itu jadi mahal. Dulu untuk membeli bahan makan misalkan 1 kilo harganya sekian, sekarang naik lagi seperti itu. Ya, itu adalah tanda-tanda inflasi ketika kekuatan uang untuk membeli sudah berkurang, uang beredar banyak, barangnya sedikit. Ya, seperti itu karena jumlah uang beredar banyak, apalagi ini yang beredarnya adalah karena quantitative easing atau mata uang dolar menyebar ke seluruh negara-negara lain di dunia untuk mencari imbal balik yang tinggi ketika kemarin-kemarin. Tapi ketika sekarang inflasinya udah tinggi, maka caranya menarik kembali duit tersebut adalah salah satunya adalah dengan cara menaikkan suku bunga. Ya, suku bunga dinaikkan. Orang berpikir, oh ini daripada saya taruh di saham, kripto, forex. Saya tarik semuanya, saya pindahkan ke aset yang tidak lebih berisiko tetapi memberikan return yang lebih baik. Yaitu ya mungkin US bond ataupun ya dolar ataupun deposito. Kira-kira seperti itu ya teman-teman gambarannya. Jadi dalam beberapa hari ke depan mungkin kita harus tetap hati-hati. Kalau memang sudah ada posisi ya tetap reduce size dulu teman-teman. Saya juga reducing size terus. Dan kalaupun misalkan belum ada barang sebaiknya stay cash aja dulu. Kalau memang gatel ya silahkan teman-teman positioning, tapi hanya untuk saham-saham yang mungkin kebal inflasi ataupun mungkin saham-saham yang biasa dipakai. Kalau di istilah saya adalah saham-saham roket, saham-saham ikan, seperti itu. Dan itu termasuk saham hafalan teman-teman. Teman-teman bisa mendapatkannya kalau cukup hafal kebiasaan dari saham-saham tersebut. Jadi untuk inflasi saya sampaikan di sini, ini cukup di sini. Jadi intinya pokoknya kita masih menunggu sampai tanggal 13 Juli. Ya. Inilah yang membuat orang tuh malas mau ngapa-ngapain. Naik enggak, turun enggak. Ngebeli juga males, ya short term aja ya, terutama yang trading saham-saham yang cepat seperti itu. Biasanya hanya day trade aja. Karena posisi sekarang ini untuk kita positioningnya agak males. Kita lihat juga, ya prediksinya kan memang untuk Amerika masih tinggi, jadi kita tetap hati-hati dulu. Terus kemudian kita lihat di sini, ini adalah DXY atau dolar indeks, di mana kita bisa melihat dolar indeksnya ini menjulang tinggi teman-teman. Ini malah sepertinya all time high ya. Kita coba tengok dalam chart yang lebih lebar. Nah ini dalam weekly aja dia untuk dolar indeksnya masih merangkak naik di resistannya. Ini artinya kekuatan dari dolar, mata uang dolar ini saat ini sangat kuat. Kita bisa lihat di sini adalah US 10 years untuk bondnya teman-teman. Ini juga ada kecenderungan naik dalam 4 hari ini. Jadi money flow ke US government bonds ini mengalami peningkatan ya teman-teman. Kemudian tadi udah saya bahas tentang kenapa marketnya enggan bergerak, udah saya bahas ya. Sekarang saya akan bahas tentang ini ya, tentang pergerakan dari saham-saham saat ini. Oke, baik teman-teman, sekarang kita lihat dulu ya untuk kondisi saham-saham penggerak indeks. Nah, teman-teman bisa lihat saat ini untuk big cap banking masih belum bisa bergerak banyak teman-teman ya. Ya memang karena rata-rata big cap banking ini saat ini berada di support ya. Dan di supportnya udah cukup lama. Ada apa kalau suatu saham di support cukup lama? Berarti ya dia tidak diturunkan, tidak dijual lagi, tetapi juga tidak dibeli. Artinya dia stagnan di situ. Nah, biasanya kalau volumenya tetap ada di situ, mungkin akumulasi. Tapi kalau volumenya penjualannya atau volume jualnya masih tinggi, dia bisa jebol support seperti itu. Saya lihat sih orang benar-benar wait and see untuk sektor ini teman-teman. Dan untuk hari ini perbankan, BCA, BRI ya, Bank Mandiri, BNI ini hitungannya banyak yang merah seperti itu. Market hari ini didorong oleh saham Telkom ya, kemudian Astra International, Arto, kemudian sektor konsumer dan juga EMTK.
Saham-saham yang kemarin ikut mendorong IHSG seperti Unilever hari ini turun ya. Kemudian United Tractor juga ini masih turun, ini terkait batubara juga. Cepin, MDKA, saham-saham metal juga masih turun. Hitungannya hari ini mix semuanya dan memang sepertinya market menunggu sesuatu. Baik, kemudian kita akan lihat dulu untuk regional ya teman-teman. Untuk market regional, kita refresh dulu. Untuk hari Jumat kemarin Dow Jones-nya itu tipis saja teman-teman, tipis aja. Dan untuk Asia hari ini banyak turun dalam. Ini Hang Seng-nya turunnya sampai sekitar 600 dalam juga. Eropanya ini tadi pada saat saya awal-awal mempersiapkan barang, ini Eropanya merahnya 1% lebih, tapi sekarang ini udah mulai membaik ya. Ya udah mulai membaik. Nah, kemudian kita lihat dulu untuk ini futures ini mix ya. Jadi istilahnya merah hijau tipis seperti itu. Kemudian kita tengok untuk kurs yang udah di bawah 1 US dollar, sudah di bawah 15.000. Oke, terus kemudian kita tengok dulu nih teman-teman untuk tadi kan baru ininya ya angkanya. Sekarang untuk lebih memperjelas kita lihat chartnya nggak apa-apa juga ya, seperti ini. Ini tipis saja ya untuk Amerika, Dow Jones-nya, Nasdaq-nya, ini Nasdaq-nya kita cek dulu 12.125 ya, Nasdaq 12.125. Ini selisih sedikit teman-teman, jadi kita gunain yang di Mirai aja. Kemudian SP500 nih di 3899, kita cek SP500 38, ya pas kalau SP500-nya. Ini Hang Seng-nya 21725, kita cek 21721, beda ya selisih. Ya kita skip aja itu, nggak signifikan perbedaan karena memang di ini di TradingView ini memang dia tampilannya memang delay ya seperti itu. Oke teman-teman, kemudian kita cek dulu untuk harga crude oil. Crude oil ini kemarin kan sempat di bawah 100 teman-teman. Saat ini setelah di bawah 100 dia sempat naik ke 105, namun demikian saat ini cenderung turun lagi. Dan memang tipikal dari pergerakan harga komoditas itu seperti itu, naik turun juga. Dan ini yang harus diperhatikan untuk komoditas ini adalah ada support oil ini, ada support di 9.800 di 98,5 dan kemudian di 97 ya, itu support dari minyak. Jadi minyaknya ini cenderungnya masih turun. Natural gasnya ini sudah mulai beranjak naik lagi teman-teman, dan ini testing resistan. Nah ini yang masih stabil kuat teman-teman, stabil naik ini adalah batu bara ya, di 412. Memang dari kemarin saya sampaikan bahwa batu bara ini adalah komoditas unggulan yang diperlukan negara-negara juga, negara-negara di benua lain, di luar negeri juga. Kenapa? Karena batu bara ini masih digunakan sebagai sumber energi pemanas boiler untuk PLTU ya teman-teman. Memang masih primadona, masih diperlukan seperti itu. Terus kemudian untuk harga emas ini sekarang ini di bawah 1734 per troy ounce. Jadi cenderung turun ya harga emas. Kemudian kita tengok dulu untuk palm oil, ini di sekitaran 4.000 lagi. Jadi istilahnya dia turun. Kemudian kita lihat untuk harga jagung ini sudah merangkak naik di 789. Nanti teman-teman silahkan cekkan untuk saham-saham yang terkait pakan ternak seperti itu. Oke teman-teman, tadi harga ini sudah ya, komoditas dan lain-lain. Sekarang kita tengok dulu hari ini tuh apa sih Pak yang bergerak? Kok kayaknya nggak ada yang bergerak gitu. Tadi sekilas teman-teman dari chart indeks ini kita bisa melihat bahwa sektor yang bergerak hari ini paling tinggi adalah sektor ini health atau kesehatan atau farmasi atau rumah sakit. Apa saja yang bergerak? Itu ada, kita urutkan dulu ya teman-teman. Kita urutkan dulu. IDX Health kita lihat ada stoknya, sahamnya apa aja. Ternyata ada Enough. Yang menduduki pertama, kenaikan pertama adalah Enough. Nanti akan saya bahas ya, Enough.
Kemudian, nah ini sayangnya value-nya enough nih kecil ya teman-teman. Ada MTMH, ada KF juga naik lumayan teman-teman. Mika, Prime, Hill, ya, terus kemudian ada DGNS Same. Nah, Same ini ada pergerakan juga. Terus kemudian IDX Transportation ya teman-teman. IDX Transportation kita lihat yang bergerak apa saja. Ini nggak semua ya, karena sahamnya kecil-kecil juga. Ini Hais, teman-teman Hais, oke, Asa. Nah, Asa teman-teman masih ingat ini saya bahas dari 1.500 ya, sekarang 1.700. Asa ini memang masuk list saya. Asa, kemudian lainnya apa ya? Coba nanti kita lihat SMDR. Nah, kemudian teman-teman kita lihat berikutnya adalah industri cyclical. Tapi kayaknya sahamnya nggak banyak yang saya kenal. Oke, saya skip aja. Kemudian basic industrial kita cek dulu sahamnya apa aja. Ini juga saya nggak begitu jarang trading kecuali Astra International ya. Kemudian basic industry kita cek dulu. Basic industry sahamnya apa aja. Ini AGI aja teman-teman, yang kalau yang lainnya saya enggak. Oke, selanjutnya saya lanjutkan untuk sektor-sektor ya teman-teman. Sektor-sektor, Pak. Bagaimana Pak pergerakan sektor-sektor saat ini? Yang hari ini bergerak apa aja? Ini kalau dari simpulannya teman-teman, ini sektor big cap banking ini rata-rata masih pada berada di support ya. Big cap banking masih berada di support. Coba silakan tengok teman-teman, itu rata-rata nggak pada bergerak. Kemudian kalau digital bank atau bank digital itu saya masih trading di Arto ya teman-teman. Saya ini dulu deh, saya urutan deh. Kalau big cap banking ini rata-rata masih di tempat aja nih, seperti BNI ini masih cenderung mencari support. Ya, kemudian Bank Mandiri juga nggak kemana-mana. BRI ini malah ya nggak kemana-mana juga. Kemudian BCA juga, BTN juga masih di situ-situ aja. BNGA, BTPS balik arah ya. Maksudnya bukan balik arah, dia ketemu resistan. BJTM, BJBR juga masih di situ-situ aja. Kemudian untuk digital banking saya masih trading di Arto ya. Arto sekarang bersandar di 38,2, retracement di 9.200, 9.050 itu support. 9.050 itu support ya teman-teman. Arto ini masih menarik, ini barang tradingan ya. Kemudian BBAI nggak kemana-mana. Nah terus kemudian untuk bank-bank kecil ini teman-teman, saya lihat tadi ada yang mulai bergerak, tapi sekali lagi saya jarang trading di sini, jadi kalau teman-teman tertarik silahkan dipantau lebih lanjut besok. Yaitu ada Baca teman-teman ya. Kemudian BGTG ini juga ada candle yang cukup lebar. BNBA ya. Kemudian ada BVIC. Nah BVIC ini dari kemarin ya, udah sekitar 3 hari. Nah kemudian untuk Astra hitungannya masih jalan di tempat ya teman-teman. Walaupun hari ini ada candle upside, tapi ini masih kurang lah seperti itu. Astra Autonya ini juga ketemu resistan EMA 200. Astra Gravia hari ini sempat spike, tapi terus turun lagi. Nah spike-nya ini sampai di berapa? Kita tengok. Ya, kita ganti aja seperti ini. Kita lihat kenaikannya hari ini memang hampir sentuh di 50 retracement, kembali lagi. Nah kemudian United Tractor ini masih belum, masih sama dari kemarin di situ-situ aja teman-teman. Nah kemudian sektor consumer teman-teman ini saya lihat sih yang menarik tadi cuma Kino aja. Nah Kino ini pun ketemu resistan ya. Kino naik ini pun ketemu resistan. Kita coba tengok dulu. Oke. Ya Kino tuh ketemu resistan, tapi berhasil closing di atas 2970. Ya kalau kayak resistan candlenya memang dia masih belum berhasil lewat, tapi kalau Fibo resistannya di 2970. Jadi spot sekarang di 2970. Terus kemudian kalau Garuda Food nggak kemana-mana, Mayora ini masih retracement atau mencari support ya. Mayora retracement mencari support.
Nah, kemudian Indoput ini dia nggak kemana-mana sih. Dia nggak kemana-mana dari kemarin ya. Terus kemudian ACS gagal lanjut, tidak lanjut lagi, ketemu resistan balik arah. Unilever hitungannya dari kemarin-kemarin ya di situ teman-teman ya. Untuk support Unilever 4625. ICPB juga masih belum kemana-mana, support dia ada di 9280. Nah ini kalau gudang garam hari ini bagi dividen kah? Ex-date kah teman-teman? Silakan beri komentar. Saya belum cek, tapi biasanya kalau yang seperti ini adalah adanya bagi dividen. Coba kita cek dulu untuk gudang garam ya. GGRM saya cek dulu di sini. Saya cek dulu teman-teman sebentar ya. Corporate action hari ini tanggal 11 X-date. Iya teman-teman, hari ini X-date dengan dividen sebesar 225. 2250. Jadi memang harus hati-hati kalau saham-saham yang bagi dividen biasanya akan turun pada saat X-date. Kemudian saham-saham terkait energi teman-teman. Saham-saham terkait energi ini adalah Elsa. Elsa ini ketemu resistan masih ketemu resistan ya. Di 294 untuk Medco-nya ini masih sama dengan kemarin ya. Supportnya dia di sekitar 560. Nah, terus kemarin teman-teman itu enggak, ini Pegas. Pegas dia ada upside nih. Pegas ada upside. Dia berhasil sampai di 1580 atau resistan pertama. Resistan berikutnya di 1630. Nah, kemarin yang saya sampaikan teman-teman Akra ya. Akra ini kemarin saya sampaikan kan bahwa ini tolong dipantau dan memang dia bergerak seperti ini. Pergerakan Akra ini adalah ketika dia turun dalam biasanya ribuannya kenceng. Ya, Akra. Akra teman-teman ini dia kenaikan ini sudah powerful sekali ngelewatin 50 retracement. Bagus banget ya Akra ini. Kemudian saham-saham terkait sawit ya, harga sawit kan di 4 ribuan lagi, hitungannya turun lah seperti itu. Ini juga saham-saham sawitnya juga pada di support semua teman-teman. Kemarin LSIP aja naik, ini nggak jadi lagi naik. SSMS aja ya, teman-teman masih ingat SSMS ini memiliki pergerakan berbeda dengan saham-saham sawit lainnya. Jadi memang dia biasa lebih lincah seperti itu. Kalau yang lainnya masih pada berada di support ya teman-teman. Gosco Plantation kemarin saya sampaikan ini temu resist, ini masih belum hari ini. Masih ketemu resistan lagi. Kalau yang lainnya sih ada TAPG ini di support juga. Maksud saya di resistan. Kita tengok dulu. TAPG kita tengok dulu. Cuman saham ini saya nggak trading ya teman-teman. Nah ini berhasil lewatin resistan ternyata. Saham-saham yang kecil saya nggak trading. Tapi biasanya ada yang nanya ini. Kita tengok dulu, kita hapus dulu untuk ini. Kita tarik Fibo-nya. Ini juga sampai di resistan pertama 695 untuk PAM. Kemudian saham-saham terkait coal ya teman-teman. Harum ada coal, ada metal. Harum ini sudah ngetes resistan berkali-kali teman-teman. Di kisaran 1530 itu resistan dari si Harum. Kenapa nggak naik-naik? Apakah karena kurang volume? Padahal indikatornya udah bagus sekali ya teman-teman. Sudah membentuk higher low dan sudah ada resistan, tinggal nunggu jebrotnya aja teman-teman ya. Tapi memang kalau dilihat energi dari Harum ini walaupun dia cenderung naik, tapi masih cukup lemah teman-teman. Masih cukup lemah kalau kita lihat ya. Karena ini momentumnya juga masih di bawah 0 ya. Masih perlu dorongan volume lagi supaya men-trigger indikator yang lain. Kemudian Indo Tambang Raya teman-teman nih hari ini turun dan dia sentuh supportnya ya. Supportnya support trend line. Support berikutnya ada di 30.800. Adaro masih belum kemana-mana. PTBA juga masih belum. Ya, ini sepertinya menunggu sesuatu memang ini. Indika Energi ketemu resistan balik arah ya. Oke, saya percepat aja. Kemudian terkait metal ya teman-teman. Saham-saham metal ini untuk ADMR ketemu resistan dan balik arah ya teman-teman.
Antam masih belum, masih berada di support. Inco sebenarnya kemarin sudah cukup bagus sinyalnya, tapi hari ini mentah lagi dan ini cukup riskan kalau jebol di 5050 ya. Tins juga sama, mentah lagi. Walaupun penurunannya nggak sedalam Inco tadi. Nah, kemudian MDKA ini juga masih belum jelas nih, masih turun aja. Saham-saham terkait telekomunikasi juga masih enggan bergerak ya, teman-teman. Nah ini hari ini untuk Telkom testing resistan tapi nggak berhasil balik arah. ISAT-nya juga bertahan di area yang sama di kisaran 38,2 retracement. XL, nah ini XL kemarin mulai ada sinyal bagus tapi ini melemah lagi. Jadi ini teman-teman mesti berhati-hati karena untuk saham-saham yang nggak kuat naik, ketika naik malah balik arah ini. Ini yang harus diperhatikan adalah supportnya, jangan sampai ngebentuk atau menjebol support yang ada karena dia akan membentuk lower low ya. Trend lainnya sama aja, masih belum, kita skip aja. Kemudian saham-saham terkait minyak ini justru membaik ya, ada BRPT, SA ya, TPIA masih belum, tapi dia sudah mulai ada sinyal korsap MA3 ke 5 ya. Nah BRPT ini teman-teman, ini dia berhasil lewatin resistan pertama. Terus resistan kedua itu di 841, targetnya di 889. Kemudian untuk ESA, hari ini ada upside, tapi masih belum berhasil lewatin 23,6 atau di 961. TPIA-nya berada di base, tapi masih belum ada pergerakan ya. Kemudian saya satukan untuk konstruksi ya teman-teman. Ini konstruksi ini masih di support, masih pada belum kemana-mana. Wika di support juga. PTBP hitungannya di support juga. Pas kita juga ya. Kemudian untuk properti, memang ada upside untuk BSD, tetapi ini resistannya juga banyak sekali. Dan sering balik arah ya. Kemudian Pakuwon, ini berada di support. Pakuwon berada di supportnya. Ya masih ngebase di situ. Asri ya ini pada nggak kemana-mana ini teman-teman. Ini CTRA aja, CTRA ya. CTRA saja, kita cari Fibo terdekat aja. Nah ini dia berhasil sampai di 860. Itu adalah merupakan resistan dia yang pertama. PLN, LPCK. Nah LPCK kemarin kan bagus 2 hari, tapi hari ini masih belum mampu ngelewatin candle kemarin di 1105. Kemudian jalan tol saya satuin, masih berada di support juga. Kemudian saham semen ini sedang berada di support, ya, sedang berada di support. Namun entah mau bergerak atau enggak, saya nggak tahu karena ini cukup lama juga berada di supportnya sebelumnya. Ini kan baru sehari 2 hari. Ini sekitar seminggu berada di support, baru naik, tapi turun 2 minggu seperti itu. Jadi mesti hati-hati juga, memang nggak semua saham bisa kenceng saat ini. Kemudian saham-saham terkait media, SCMA masih belum, MTK aja yang sudah 3 hari naik ya teman-teman. MTK kemarin-kemarin kan sampai di kisaran 1500, tapi karena terlalu lama di dasar, saya skip untuk ini barang ya. Tapi sementara kita lihat dulu, besok apakah bisa lanjut naik. Kemudian kumpulan saham-saham, apakah ada yang menarik ya teman-teman. Kita lihat IMJS saja berada di dasar. Kalau ASA yang udah saya bahas tadi ya teman-teman, ASA sudah. ASA di bagian depan kan sudah saya bahas. Ini dari 1500, kemudian untuk ERA, MTK sudah. Sahamnya ada pergerakan sedikit, tapi ini sempit ya pergerakannya, saya skip aja. Kemudian saham Sinarmas teman, hari ini ada upside, yaitu INKP dan TKIM. INKP dan TKIM. Ya cuman dia juga sering balik arah, jadi teman-teman harus hati-hati. Kalau kita tarik di sini teman-teman, ini dia pas berhasil lewatin atau berhasil nyampe di resistan dia yang pertama di 7530. Resistan kedua 7070-an teman-teman. Kemudian TKIM-nya kita coba
tarik Fibonya ya, TKIM. Itu masih belum berhasil lewatin resistan yang pertama. Kemudian untuk grup lipo masih belum teman-teman, masih di situ-situ aja. LPCK aja ya, kemarin ini udah di properti tadi. Kemudian grup ayam, cepinnya masih jalan di tempat. Ya, Malindo Feedmill-nya di situ-situ aja, Javanya juga di support ya, turun. Nah, kemudian sektor yang hari ini hot teman-teman. Ada sektor-sektor farmasi, KF 2 hari ya, 3 hari lah hitungannya. Cuman ya udah jarang banget saya trading ini teman-teman. Kemudian Inaf ya juga upside-nya juga terasa, tapi ini lebih kecil volumenya ya. AGI ini sebenarnya kalau teman-teman nih bisa ngikutin ini pergerakannya ini lumayan ini teman. Nah dia ada satu break hari ini. Ini garis ini sudah saya bikin dari kemarin break ya. Dia ini sudah ngelewatin 50 retracement 61 ya. Oke memang ini barang. Kemudian Ira ini baru nyampe di resistan ini. Nah dulu kan ada banyak nih di sini kan area resist nih. Nah ini resistan ini, yang kuning bawah ini resistan. Ini satu konsol area, dimana sebelumnya dia konsolidasi di situ cukup lebar, masih bisa dipakai trading ya. Tapi terus balik arah, maksudnya jebol dan ngambil box bawah, ini sedang mencoba naik lagi ke situ. Kemudian Mika, tapi Mika pergerakannya cukup rapat ya, jadi cukup membosankan juga. Kalau yang lainnya apa? Hill aja, tapi Hill ini juga secara pergerakan banyak jarum dan rapat. Kalau pas rapat banget di sini, jadi nggak bisa dipakai trading juga ya. Oke teman-teman, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan, bahwa market memang lagi enggan bergerak karena ada data penting yang ditunggu terkait inflasi. Saran saya sih memang tetap harus berhati-hati teman-teman. Saya reduce size terus dan maunya pegang cash aja dulu, perbanyakin cash aja. Kalau mau trading ya harus ekstra hati-hati karena sekarang untuk ini saham-saham pergerakannya juga masih susah ikuti ya teman-teman. Seperti itu aja. Stay cash lebih banyak ya, karena dalam 1-2 hari ini kan data inflasi akan dirilis tanggal 13 ya. Demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.